Jumpa lagi di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Bersama saya ada Cita Arunika Rishudianti sebagai host, dan pada podcast ini kita akan membahas tentang tips kesehatan ataupun isu kesehatan masyarakat yang sedang hangat. Tentunya saya tidak sendirian di sini Sobat Mas Kenji. Saya ditemani oleh tamu yang sangat luar biasa. Ada Mbak Erling. Selamat datang Mbak Erling, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Cita gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah Sobat Mas Kenji, Mbak Erling ini merupakan nutrisionis Puskesmas Kemeranjen 1 ya, dan beliau merupakan alumni dari D3 Poltekkes Kemenkes Semarang di jurusan gizi ya Mbak ya, pada tahun 2016. Nah Mbak Erling ini sudah berkecimpung di dunia kesehatan ini sejak tahun 2016. Nah luar biasa sekali ya Sobat Mas Kenji, narasumber kita pada podcast kali ini. Karena narasumbernya adalah gizi, tentunya yang akan kita bahas nantinya adalah seputar gizi. Salah satunya adalah kolesterol ya Mbak. Nah ngomong-ngomong kolesterol ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat nih. Kolesterol itu mereka banyak nih yang menganggap saya punya kolesterol tinggi dan juga saya nggak punya kolesterol, nah seperti itu. Tapi mungkin saja nih di masyarakat masih banyak yang salah kaprah tentang apa itu kolesterol dan juga sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan kolesterol itu tinggi seperti itu ya Mbak ya. Nah mungkin kita langsung saja Mbak pada pertanyaan yang pertama. Kayaknya Sobat Mas Kenji juga sudah tidak sabar nih tentang informasi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Nah sebelumnya di masyarakat itu sudah sangat familiar dengan kolesterol, tapi juga ada yang menyebutkan tentang kolesterol jahat dan juga kolesterol baik. Nah mungkin nanti Mbak Erling akan mengawali tentang apa itu kolesterol dulu Mbak, silakan Mbak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Cita dan Sobat Mas Kenji sehingga saya dikasih kesempatan untuk sharing-sharing tentang kolesterol ya. Sama-sama Mbak. Kolesterol sendiri itu sebenarnya zat lemak yang mana diproduksi oleh tubuh kita sendiri, dan produksi terbanyak kurang lebih seperempatnya itu diproduksi ada di hati. Nah setelah itu diangkut ke dalam sel darah, kemudian disampaikan ke bagian yang membutuhkan. Nah kolesterol ini merupakan zat atau komponen darah yang utamanya itu merupakan cairan gitu. Nah biar bisa tersampaikan dengan baik butuh suatu zat pengikat dari zat protein yang namanya lipoprotein. Lipoprotein ini jenisnya ada dua. Yang pertama lipoprotein dengan kepadatan yang rendah atau yang sering disebut dengan LDL, low density lipoprotein atau kolesterol yang jahat. Jahat ya? Iya. Kenapa bisa jahat nih Mbak? Kenapa kok jahat? Jadi kenapa kok jahat? Karena jika terlalu banyak kandungan LDL di dalam badan kita atau darah kita, itu akan menyebabkan penyempitan arteri yang bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit stroke atau mungkin jantung seperti itu. Kemudian yang kedua, lipoprotein dengan kepadatan yang tinggi, HDL atau high density lipoprotein. Dia merupakan kolesterol yang baik. Nah, baiknya dia kadar HDL itu bisa membawa HDL untuk kembali ke hati agar bisa dipecah dan dibuang dari tubuh kita. Selain diproduksi oleh badan kita, kolesterol juga bisa dari segi luar. Maksudnya dari kita makan sesuatu yang dengan ada kandungan kolesterol juga bisa memicu adanya kolesterol di dalam badan kita. Seperti itu. Oh iya, menarik nih Sobat Mas Kenji ya. Ada dua poinnya tadi, ada LDL dan juga ada HDL. Dan yang bisa menjadi jahat itu adalah LDL. Ingat ya, ini bisa menjadi jahat asal karena memang biasanya diri kita sendiri yang menyebabkan LDL ini bisa menjadikan dia itu jadi jahat, karena tadi yang sudah dijelaskan dari pola makan ataupun apa yang kita konsumsi seperti itu ya Mbak ya. Dan sebenarnya dua hal ini juga saling bekerja sama ya Mbak ya di dalam tubuh kita. Nah tadi ada yang
kolesterol itu bisa menjadi jahat karena dia tinggi ya Mbak, kadarnya di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya apa yang bisa menyebabkan kadar kolesterol itu tinggi Mbak? Bisa dijelaskan? Kolesterol yang tinggi sebenarnya dari pola makan salah satunya. Contohnya dengan kita memakan makanan yang tinggi akan lemak jenuh, seperti misalnya kuning telur, susu full cream, terus misalnya lagi kayak keju kayak gitu. Itu bisa memicu untuk kolesterolnya tinggi. Selain itu ditambah lagi dengan aktivitas yang kurangnya olahraga, kemudian seringnya mengkonsumsi minuman yang bersoda dan beralkohol. Ditambah lagi dengan bertambahnya usia, semakin kita semakin tua, maka kadar kolesterol kita akan beresiko untuk menjadi lebih tinggi lagi. Tapi bukan berarti anak muda nggak kena kolesterol tinggi. Nah ini ya. Iya, jadi anak muda juga bisa kolesterolnya tinggi. Orang kurus pun sama, bisa kolesterolnya tinggi. Nggak cuma orang gemuk yang kolesterolnya tinggi. Bahkan nggak ada pantangan perempuan lebih banyak kolesterolnya daripada laki-laki. Mau tua muda, laki-laki perempuan, kurus atau gemuk, semua bisa kolesterolnya tinggi karena tergantung dari lifestyle dan pola makannya. Jadi kolesterol itu sebenarnya tabungan dari masa lampau kita. Kita sedang menuai. Tuanya mau jadi apa? Dari pola makan sama pola hidup kita. Nah ini. Jadi ternyata memang kolesterol itu tidak serta-merta kita makan langsung mendapatkan dampaknya seperti itu ya Mbak ya. Jadi ini seperti contohnya kolesterol saja kita nabung nih. Jadi dari masa muda kita mungkin karena pola makannya yang tidak sehat, terus pada masa tuanya itu juga bisa kita tua ya. Apa yang kita makan dulu kita tuanya di masa yang lansia ataupun masa usia lanjut seperti itu ya Mbak ya. Nah sebenarnya Mbak, kenapa sih kolesterol tinggi itu bisa menyebabkan ataupun merugikan tubuh kita Mbak? Iya, jadi sebenarnya kolesterol, sebelumnya saya membahas sedikit tentang manfaat kolesterol ya, biar nggak semuanya itu kok kolesterol menyenangkan gitu ya. Sebenarnya badan kita juga butuh kolesterol untuk sehat. Contohnya kolesterol juga berguna untuk syaraf, untuk hormon, bahkan untuk hormon seks itu kita juga butuh kolesterol biar bisa berguna dengan baik. Selain itu cairan empedu atau asam empedu untuk diproduksi juga membutuhkan yang namanya kolesterol gitu. Nah, kenapa sih kalau tinggi itu bisa sampai berbahaya kayak gitu misalnya? Jadi ya, kalau kolesterol itu gambaran gampangnya tuh kayak busa sabun misal gitu ya di dalam sel darah. Busa sabun kalau semakin lama busanya banyak kan semakin menumpuk tuh ke atas. Nah, bedanya kalau di kolesterol ini semakin menumpuk ke atas, maka akan semakin keras. Nah, setelah menjadi keras, akhirnya ada penyumbatan atau yang biasa disebut dengan plak di arteri. Nah, kalau sudah terjadi penyumbatan, maka akan terjadilah mungkin seperti stroke atau mungkin jantung atau ke penyakit yang lainnya. Seperti itu. Nah, berarti kolesterol bisa menjadi salah satu faktor risiko penyakit tidak menular yang lainnya ya Mbak ya. Tadi betul. Ada jantung dan juga ada stroke. Nah, tadi memang sebenarnya kolesterol ada baiknya, tapi juga kadang bisa menjadi tidak baik. Lagi-lagi dengan apa yang kita makan agar kolesterol itu kadarnya tetap normal di dalam tubuh kita, agar tidak kelebihan dan dapat merugikan tubuh seperti itu ya Mbak ya. Menarik banget ya Sobat Mas Kenji bahasan kita pada kali ini. Nah selanjutnya Mbak, tadi kan ada yang menyebabkan tinggi ya. Nah sebenarnya bagaimana sih agar tubuh kita nih kolesterolnya itu sesuai dengan kadar normalnya saja agar tidak tinggi? Itu bagaimana caranya Mbak? Nah, caranya dengan kita mengatur salah satunya dari pola makan. Kita batasi makanan yang tinggi kolesterol. Contohnya kayak misalnya mungkin kuning telur atau mungkin babat atau jeruan ya gampangnya ya. Seperti juga udang, terus cumi-cumi kayak gitu. Kemudian makanan dengan karbohidrat yang tinggi seperti misalnya soda atau mungkin kayak cake pastry itu juga perlu dibatasi. Nah, untuk yang perlu diperbanyak itu makanan dari sumber serat yang tinggi, karena serat yang tinggi itu bisa membuat kolesterol itu menjadi turun. Contohnya sumbernya dari sayur dan buah-buahan. Tapi ada buah yang perlu dikurangi untuk mencegah kolesterol, yaitu buah durian. Karena durian juga tinggi kolesterol, tapi yang lainnya masih aman, masih bagus. Kayak gitu. Kemudian dilanjut lagi dengan aktivitas fisik, mungkin olahraga kurang lebih 30-60 menit satu hari.
Kemudian dibiasakan untuk yang merokok untuk berhenti, karena merokok itu akan menyebabkan resiko ke penyakit jantung dan membuat plaknya di bagian darah itu juga akan semakin mengeras gitu. Jadi sama aja mendukung untuk kolesterolnya makin tinggi. Gitu. Ya, ternyata makanan yang tadi disebutkan yang mohon maaf enak-enak ya Mbak ya, yang itu bisa menyebabkan kolesterol di dalam tubuh kita itu tinggi. Tapi sebenarnya boleh tetap makan itu ya Mbak ya. Tetap boleh makan itu asalkan memang pada porsi yang normal saja, tidak berlebihan, dibatasi begitu ya Mbak. Nah Mbak, ada tips sukses nggak sih Mbak dari Mbak Erling ini nih dari segi gizi agar tubuh kita itu tetap sehat dan pastinya juga kadar kolesterol kita juga normal seperti itu Mbak. Tipsnya apa saja Mbak? Sobat Mas Kenji, kalau mau sehat, yang pertama harus niat dulu. Soalnya kalau nggak niat, berarti nggak ada kesadaran diri kalau untuk hidup sehat. Gitu. Jadi yang pertama punya niat. Nah, didampingi dengan komitmen. Mau berlanjut, nggak cuma 1 minggu mengatur pola makan, 6 bulan ambiar. Nggak bakalan normal dong. Ya, bisa saja mungkin karena kemarin nih, seminggu kemarin udah diet ketat, terus minggu kemudian baru aku kemarin udah diet nih, jadi makan apapun yang dia pengen. Nah itu sama aja ya Mbak ya. Jadi harus komitmen. Boleh kok mengasih giveaway kayak reward. Wah aku sudah berhasil diet kayak gitu. Rewardnya misalnya kayak gini. Aku mau makan yang dari gorengan. Boleh kok orang dengan kolesterol tinggi makan dari gorengan, tapi mungkin minyaknya bisa diganti. Kayak misal dari minyak kedelai atau mungkin minyak jagung dengan penggorengan yang tidak berulang. Kemudian jangan lupa juga dibatasi makanan dengan karbohidrat yang tinggi atau mungkin juga lemak yang tinggi. Perbanyak lagi serat dan jangan lupa diimbangi dengan olahraga. Untuk pengolahannya bisa diganti lagi ke menu yang misalnya direbus, dikukus, di misalnya panggang atau dibikin makanan yang osengan tapi dengan minyak yang tidak terlalu banyak. Iya. Balik lagi memang pada pola hidup dan juga pola makan. Tadi kuncinya mengurangi makanan gorengan ya Mbak ya. Walaupun memang agak susah, saya sendiri agak susah itu Mbak, tapi demi agar tubuh kita tetap sehat, terhindar dari kolesterol yang tinggi, sebaiknya memang mengurangi makanan yang berlemak, salah satunya adalah gorengan itu ya Mbak. Sudah banyak sekali nih Mbak informasi yang kita diskusikan ya Mbak, dan tentunya Sobat Mas Kenji juga sudah mulai paham nih tadi tentang kenapa sih kolesterol itu bisa tinggi, dan juga tidak melulu menyalahkan kolesterol ya Mbak ya. Biasanya orang-orang tuh, wah kolesterol, kamu kolesterol tinggi, pastinya tubuh kamu nggak sehat. Nah tentu tidak ya, pastinya tadi kolesterol juga punya manfaat untuk tubuh kita pada kadar yang normal, tapi untuk kadar yang berlebihan itu yang bisa menyebabkan ataupun merugikan tubuh kita. Seperti itu ya Mbak ya. Informasinya sangat menarik sekali Sobat Mas Kenji pada diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Erling sudah menemani podcast pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang kita bahas ataupun kita diskusikan kali ini bisa bermanfaat untuk Sobat Mas Kenji semuanya. Tentunya seperti itu ya Mbak ya. Dan jangan lupa terapkan ya Sobat Mas Kenji di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun memang agak susah biasanya untuk menerapkan pola hidup sehat, itu agak susah, tapi balik lagi tadi ada niat dan juga ada konsisten, komitmen ya Mbak. Nah itu kuncinya ya Sobat Mas Kenji. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya Mbak ya. Ya untuk informasi lainnya pastinya akan kita ulas lagi di episode podcast yang selanjutnya seperti itu. Ya, tentunya kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada Sobat Mas Kenji yang sudah mengikuti. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Dan juga di akun media sosial kita yang lainnya, ada di Instagram dan juga ada di Facebook. Nah, nantikan juga kepada Sobat Mas Kenji untuk informasi kesehatan yang lainnya pada episode selanjutnya. Ingat sehat sebelum sakit. Dah.